Cerita diawali seseorang yang bernama Holili Abdianto. Ia adalah warga Dusun Pendopo, RT 04, RW 02, Desa Liprak Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Probolinggo, yang berusia 23 tahun. Holili tersebut baru saja menghadiri acara Maulid Nabi. Saat Holili sampai di dalam rumah, ia merasa curiga pada suara yang ada di kamar ibunya. Karena pintu kamar yang tidak terkunci, Holili pun mengecek kamar tersebut. Di saat pelaku sudah memasuki kamar, ia pun terkejut, memergoki ibunya ditiduri oleh Torawi. Holili melihat korban hanya mengenakan celana panjang saja, sedangkan ibunya cuma memakai sarung. Ia melihat korban berada di atas dan ibunya berada di bawah. Seketika Holili pun terdiam kaku melihat kejadian yang dilihatnya dan Torawi pun lari, karena aksinya kepergok oleh Holili. Holili pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya, dan si ibu menjawab, "Saya ditiduri sama Torawi, cuma sekali itu." Holili pun tidak menceritakan hal itu kepada ayahnya karena dia tidak mau ayahnya yang masuk penjara. Singkat cerita, pada hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 malam, 15 hari setelah memergoki ibu dan Torawi bersetubuh sekitar pukul 19 WIB, timbul keinginan Holili untuk membunuh korban. Holili lantas mengambil pisau di dapur rumahnya, kemudian bersembunyi di balik pagar pekarangan. Menunggu korban melintas di jalan, korban yang baru selesai pulang menghadiri undangan di desa tetangga korban yang memakai sepeda motor pun dihadang pelaku. Saat itu juga korban langsung ditikam dari belakang di bagian dada oleh pelaku. Saat penikaman pertama, korban masih bisa berusaha berlari yang masih mengendarai motor, tetapi karena luka tusukan itu korban pun terjatuh dan ditikam lagi oleh pelaku. Saat kejadian terjadi, adik ipar korban tak sengaja lewat di TKP. Ia sempat melerai pelaku yang menikam korban. Bahkan adik ipar korban sampai menyembunyikan pisau di balik pohon untuk menghindari penikaman lagi. Setelah kondisi sudah aman, pelaku saya lepas. Saya kemudian menolong korban, karena memang kejadiannya berada di halaman rumah korban yang jarak rumahnya dengan pelaku sangatlah dekat. Sontak keluarga korban berupaya melarikan korban ke puskesmas Banyuanyar, karena mungkin banyak kehilangan darah. Ketika sampai di puskesmas, korban sendiri meninggal dengan 9 luka robek akibat tusukan pisau, mulai luka di kepala, telinga, pipi, dada, lengan, dan punggung. Holili yang melarikan diri akhirnya, setelah beberapa hari diantarkan ke Satreskrim Polres Probolinggo, dia menyerahkan diri di antar sang ayah. Dan pelaku akhirnya divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Keraksaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, cerita ini didapat dari kejadian kisah nyata. Terima kasih.